Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya bahwa akan menguraikan bagaimana praktek maklar kebijakan yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo di 10 sektor yang bidang yang kami akan bahas. Yaitu pertama tentang infrastruktur. Sekarang saya bahas tentang utang. Yang ketiga adalah besok hukum, maklar politik, maklar di BUMN akan dibahas khusus, maklar impor dan ekspor, maklar tambang, maklar bagi-bagi lahan, maklar bantuan sosial, dan terakhir adalah bagaimana maklar tentang konstitusi dan ideologi. Ini kita harus bahas. Nah, kali ini saya coba membahas tentang bagaimana kebijakan maklar rezim Joko Widodo tentang utang. Pasti akan bertanya, jangan ngarang-ngarang lah, nggak ada maklar di utang itu. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana maklar terjadinya kebijakan maklar tentang utang. Kalau kita membahas tentang utang, maka 3 hal yang kita harus bahas, yaitu tentang jumlahnya, sumbernya, kemudian empat penggunaannya, dan siapa yang menanggung dan berapa tanggungannya. Oke, kita bahas tentang jumlah utang. Presiden Joko Widodo membuat utang negara sebenarnya itu sekitar 21-22 ribu triliun. Tapi yang diungkap terus itu hanya sekitar 8 ribu triliun, yaitu yang tercantum dalam APBN. Ada 2 utang yang tidak tercantum dalam APBN, tapi menjadi tanggungan negara apabila terjadi sesuatu. Satu adalah utang BUMN, itu jumlahnya juga sekitar 8 ribu sampai 9 ribu triliun. Kemudian utang yang terkait dengan tanggung jawab negara terhadap berbagai jaminan-jaminan negara itu kira-kira 4.000 triliun. Jadi 3.000 sampai 4.000 triliun. Jadi jumlah utang negara sekarang sebenarnya itu 22.000 triliun. Yang dikemukakan terus adalah 8.000 triliun yang utang yang tidak tanggung APBN. Nah, nanti tentang utang BUMN kita bahas sendiri di sektor sendiri di mana permainannya. Nah, yang selalu dijadikan ukuran itu adalah persentase terhadap PDB. Nah, yang dimasukkan persentase PDB itu adalah utang yang ada dalam APBN, yaitu 8.000 triliun. Walaupun itu digunakan, PDB kita sekarang 22.000 sampai 23.000 triliun. Mungkin 24.000 triliun. Artinya, itu sudah melampaui juga, karena itu sudah mendekati 30 lebih dari 30%. Batas ininya 30%. Nah, kalau 8.000 triliun, 21.000 triliun itu adalah 40-an persen. Padahal sebenarnya kalau kita rasional, maka harusnya 3 jenis utang yang disampaikan itu yang dipresentasikan terhadap PDB. Kalau 23, 22 sampai 23 ribu triliun utang tadi yang saya katakan, utang pemerintah lewat APBN 8 ribuan triliun, utang BUMN 8 ribu sampai 9 ribu triliun, utang jaminan pemerintah kalau terjadi apa-apa itu 3 ribu 4 ribu triliun, itu 22 ribu triliun. Artinya jumlah utang yang ditinggalkan Joko Widodo itu sudah 100% dari PDB. Nah, itu kan cara mereka supaya tidak mencapai persen PDB, padahal sebenarnya logikanya semua utang itu masuk. Oke, sekarang kita bandingkan betapa rakusnya Joko Widodo membuat utang. Kita harus menyampaikan bahwa jumlah utang yang diterima oleh Joko Widodo dari 2014 dari 6 presiden sebelumnya itu sekitar 2.600 triliun. Nah, perlu saya jelaskan ini, itu adalah akumulasi utang yang dibikin oleh Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY. 2.600 triliun itu artinya bahwa semua pemerintahan itu menambah utang dan membayar utang. Jadi bukan berarti bahwa itu jumlah utang yang ditarik. Bisa lebih karena membayar utang itu yang tersisa setelah bayar utang. Ingat pada saat Presiden Pak SBY bayar utang besar-besaran melunasi utang IMF. Artinya itu ada pelunasan utang yang sangat besar gitu kan. Nah, 2.600 triliun Pak Joko Widodo hanya 10 tahun sendirian menambah utang menjadi 3 kali lipat. 3 kali lipat dari 2.600 triliun menjadi hampir mendekati 8.000, hampir 3 kali lipat. Itu Joko Widodo
yang membuat. Nah, di BUMN itu Pak Joko Widodo juga nambah utang besar. Saat Pak Joko Widodo masuk, utang BUMN 2.400 triliun. Sekarang mendekati 9.000 triliun. Jadi di sana di BUMN juga membuat utang hampir 3 kali lipat. Nah, itulah yang dilakukan oleh Joko Widodo, menambah utang dengan sangat besar. Nah, sekarang kita bahas bagaimana utang itu tersebut sehingga dianggap maklar. Sumber utang yang ada sekarang itu sebagian besar dari surat utang negara. Apa itu surat utang negara? Negara menerbitkan bond untuk dibeli oleh orang, Berbeda dengan utang-utang yang dibikin pemerintahan sampai pemerintahan Orde Baru itu dulu, bahwa utang-utang itu selalu bunganya rendah, malah ada bunganya nol karena hibah, ada hibah yang tidak dibayar, ada nol, ada mendekati nah, tidak pernah mencapai sampai 2%. Sementara bunga bank saat itu, bunga sebagai supaya publik paham, kita ngutang 1% bunganya, tapi bunga bank di Indonesia saat itu bisa 10 sampai 12%. Sekarang Presiden Joko Widodo menggunakan instrumen surat utang negara yang bahkan dibeli oleh Bank Indonesia juga, itu bunganya 6%. Sementara bunga Anda menabung di bank sekarang itu bunganya 1 sampai 2%. Jadi terbalik. Sekarang negara menarik utang dengan bunga yang sangat tinggi. Siapa pembeli Sun itu? Siapa pembeli Sun adalah orang-orang kaya yang punya uang lebih membeli Sun. Sementara orang miskin menabung hanya dapat 2%, tapi orang kaya dibayar oleh negara untuk mendapatkan untuk digunakan uangnya oleh negara 6%, termasuk asing. Nah, inilah gaya maklar. Artinya orang miskin tambah miskin, orang kaya tambah kaya karena dia beli Sun. Nah, itu juga lah kenapa bunga bank tidak pernah turun. Karena bagaimana turun? Kalau saya di bank, saya belikan Sun saja. Coba bank. Dia menerima tabungan dari rakyat. Bunga deposito sekarang tuh kalau di bawah 1 miliar 2,5-3%. Kalau apalagi tabungan itu sampai 1% cuma bunganya. Tapi bank ini membeli Sun dari uang rakyat itu 6%. Artinya kalau dari tabungan yang 1%, artinya bank menghasilkan dapat untung 5%. Orang kaya tidak lagi menyimpan uangnya di bank. Nah, di bank karena dia beli Sun saja 6%. Nah, artinya inilah gaya-gaya broker. Jadi saya bandingkan tadi, pada saat pinjaman sebelumnya, itu bunga utang pemerintah itu sekitar 2%, bunga bank itu sekitar 8 sampai 10%. Artinya rakyat menikmati utang itu masuk dan negara mendapatkan. Ini kebalik. Negara membayar dimasukkan bank yang beli Sun. Rakyat diperas. Itulah gaya maklar. Gaya maklar tentang utang. Nah, coba Anda bayangkan itulah yang terjadi selama rezim Joko Widodo. Jadi jangan pernah dibantah bahwa selain menambah utang sangat besar, yang sekarang juga bunga sangat tinggi. Sebagai pembanding saja. Negara-negara lain bunga utangnya itu seperti Filipina, Vietnam, apa segala itu 2-3%. Kenapa kita selalu menyatakan kita tidak ada masalah selama memberikan utang? Yang selalu dikatakan oleh mereka adalah kalau kita lelang utang itu selalu oversubscribe. Artinya banyak permintaan. Gimana nggak banyak permintaan? Bunga di luar negeri cuma 2%. Bunga di bank hanya 1%, 2%, 3%. Ini ada 6%. Pasti orang pindahin semua membeli Sun dong dan jaminan pemerintah pula kan. Nah, itu saya heran hal itu dibanggakan terus dipakai membodohi rakyat oleh Menteri Keuangan dan Joko Widodo. Nah, ini publik harus paham bahwa bertambahnya utang yang dipakai untuk belanja tidak jelas itu, maka itu menyebabkan rakyat terbebani. Sekarang beban utang bunga saja itu sekitar 600 sampai 800 triliun yang kita bayar. Pada saat Pak Jokowi masuk, itu bunga bank itu hanya sekitar bunga utang pembayaran hanya 100 sampai 150 triliun. Sekarang 600 sampai 800 triliun. Dan presiden sekarang pemerintah itu harus menarik utang sekitar 1.400 triliun untuk membayar pokok dan bunga. Bayangkan 1.400 triliun.
Presiden Joko Widodo menerima APBN itu perasaan saya hanya mendekati 1.000 triliun. Sekarang meninggalkan negara ini dengan hanya untuk membayar utang, harus menarik utang 1.200, 1.400 triliun. Terus apa yang mau dibanggakan dari utang ini? Ini adalah maklar, betul-betul maklar. Saya katakan tadi, maklar disebabkan karena. Nah, sekarang sebelum masuk ke sana, saya mau penggunaan utang itu di mana? Dipakai apa sebenarnya utang itu? Nah, kalau pemerintahan sebelumnya, maka itu jelas. Utang untuk proyek apa? Itu jelas. Nah, kalau kita dulu meminta proyek, saya kebetulan umur 24 tahun udah pimpinan proyek Pimpro untuk bantuan luar negeri untuk membangun pusat bioteknologi di BPP Teknologi. Sebesarnya umur 24 tahun sudah dipercaya mengelola pinjaman bantuan luar negeri dari Italia saat itu 30 juta dolar. Dan itu ribet sekali mendapatkannya. Dulu kalau kita mau ngutang, maka saya harus presentasi ke Setnek, saya harus presentasi ke Bappenas, dan harus saya masuk Blue Book, baru masuk JJI dulu. Nah, negara-negara donor itu memilih mana proyek yang layak. Jadi walaupun kita bagus proyeknya, kalau negara-negara pemberi donor itu tidak mau, maka dia tidak akan membiayai. Nah, karena di situ dia tahu manfaatnya apa, ekonomisnya seperti apa, dan lain-lain. Dia evaluasi. Dan tidak masuk gelontongan ke APBN. Jadi seperti umpamanya, saya punya proyek, maka transfernya langsung ke pos anggaran proyeknya. Nah, sekarang bebas. Dia kumpulkan uang, mau dijadiin bansos boleh, mau jadiin biaya baser boleh. Nah, jadi utang ini juga bisa dipakai untuk biaya baser. Nah, relawan boleh. Nah, lihatlah, bansos-bansos relawan kan ada, kan barunya influencer itu kan menjadi proyek. Itu dari utang. Nah, kalau dulu nggak mungkin karena namanya dulu itu namanya ada anggaran proyek, anggaran rutin. Sekarang digabungkan semua. Nah, jadi dan utang itu masuk ke gelondongan, dipakailah macam-macam. Itulah dipakai, coba bocornya bansos ratusan triliun kan, itu dari utang. Nah, jadi adalah sangat sulit dibantah bahwa pengolahan utang yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah gaya maklar. Saya katakan gaya maklar karena sumber utangnya, jumlah utangnya melonjak sangat besar, hampir 3 kali lipat. Dua, bahwa untuk memenuhi kriteria maka utang negara bukan utang pemerintah ya, utang negara, BUMN dan utang kewajiban negara itu tidak dimasukkan sebagai utang. Yang dimasukkan hanya utang pemerintah. Sehingga memenuhi kriteria PDB, padahal sebenarnya utang kita sudah 100% dari PDB. Nah, yang ketiga bahwa penggunaan utang, yang ketiga adalah bunga terhadap utang betul-betul sudah digunakan untuk untuk kenikmatan orang kaya dan yang punya uang dan memeras orang miskin. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Kenapa semakin susah ekonomi? Karena orang kaya menyimpan uangnya di Sun, negara menggunakan uang itu untuk proyek-proyek yang kita tahu dikorupsi semua, maka masyarakat daya beli turun karena uang tersedot dan masyarakat betul-betul disiksa oleh utang ini karena masyarakat menyimpan uangnya di bank dengan bunga yang hanya sekitar 1-2%, 1-3%. Sementara bank itu meminjamkan uang dalam bentuk sun ke dalam dengan bunga 6%. Itulah gaya maklar negara rezim Joko Widodo menggunakan instrumen utang dengan maklar, memeras rakyat di bawah dan memberikan kenikmatan kepada orang kaya untuk menikmati bunga utang yang sangat tinggi. Saya ulangi, bunga utang yang sangat tinggi karena bunga deposito itu hanya sampai 3%, tapi bunga utang sekitar 6%. Itulah gambaran utang sebagai maklar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.